Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tambahkan materinya untuk video ya tentang pemeriksaan aset tak berwujud. Kemarin sudah saya berikan tugas untuk teman-teman semua untuk membuat resumen tentang pemeriksaan aset tak berwujud. Baik, langsung saja berkaitan dengan materi hari ini. Di dalam aset tak berwujud, nantinya saya harapkan indikator pembelajaran kita yaitu teman-teman bisa memahami tentang tujuan pemeriksaan itu sendiri dan juga bagaimana sih prosedur audit di dalam aset tak berwujud. Kalau kita lihat secara definisi di dalam SHK-ETAP itu dijelaskan bahwasanya aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Kalau teman-teman pernah dapat mata kuliah pengantar akuntansi 1 atau pengantar akuntansi 2, akuntansi lanjutan, ini sangat familiar sekali ya untuk aset tak berwujud, begitu juga dengan contohnya. Nah, ini bisa menjadi tambahan bagaimana kalau di dalam pemeriksaan aset tak berwujud itu seorang auditor juga harus memiliki kualitas dan juga kapabilitas dalam memeriksa seluruh aset di dalam perusahaan. Tidak hanya aset-aset yang berupa fisik saja ya, namun di dalam pemeriksaan yang dilakukan harus juga aset-aset yang non fisik itu tadi, yaitu salah satunya di dalam aset tak berwujud. Nah, ada beberapa klasifikasi di dalam aset tak berwujud. Yang pertama, memiliki manfaat di masa depan. Nah, ini sangat jelas tujuannya adanya aset tak berwujud itu untuk jangkauan yang lebih panjang lagi. Contohnya misalkan kalau teman-teman ingin beli air mineral, pasti ingatnya beli Aqua, seperti itu. Padahal kan merek air mineral kan tidak hanya Aqua saja, tapi ini semacam semacam branding, semacam image ketika kita mau beli air, ingatnya Aqua. Dan itu mungkin di zaman-zaman waktu Aqua ditawarkan atau dipasarkan pada saat pertama kali mungkin banyak orang yang pesimis ya. Kenapa air mineral atau air minum dijual? Padahal kalau di Indonesia kan sangat luar biasa sekali sumber daya alamnya. Bahkan air minum pun bisa direbus sehingga nanti bisa diminum. Nah, kenapa ini perlu dijual? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sudah sangat banyak sekali manfaat ketika orang itu mau beli air minum kemasan. Jadi lebih mudah, lebih fleksibel, dan kalau mau perjalanan teman-teman tidak perlu repot untuk merebus dulu dan sebagainya. Cukup langsung beli, langsung bisa di kemasan itu bisa dibawa kemana-mana, seperti itu, lebih fleksibel. Selanjutnya di sini termasuk aset non moneter. Ini sangat jelas sekali ya. Ini bukan langsung mendapatkan uang atau dana ketika pengembalian aset tak berwujud ini. Yang ketiga, dapat diidentifikasi jelas, jenis-jenisnya jelas, terus wujudnya itu bisa diidentifikasi seperti itu. Nah, contohnya kan ada hak cipta, hak paten, terus ada franchise, ada merek dagang, royalti, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak berwujud fisik. Sangat jelas sekali ya bedanya dengan aset tetap dan juga aset tak berwujud. Nah, kalau dari kelima ini kira-kira mana yang termasuk aset tak berwujud? Nah, sudah jelas ada goodwill atau nama baik, hak cipta, hak paten. Bedanya apa? Kalau hak cipta itu misalkan seseorang menciptakan lagu, menciptakan hasil karya, penelitian, nanti sebagai hak cipta seperti itu. Sementara kalau paten itu biasanya di bidang teknologi, misalkan membuat teknologi untuk proses hasil produksi yang lebih efisien, lebih cepat. Nah, itu bisa dipatenkan. Kalau franchise, ya ini ya, misalkan teman-teman tertarik mau buka McDonald di desanya. Nah, itu nanti harus franchise dulu ke pusat, McDonald pusat, biar nantinya bisa dibuka di kecamatan teman-teman kalau ada. Nah, selanjutnya sifat dalam aset tak berwujud. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama, mempunyai manfaat di masa yang
akan datang. Jadi masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun tentunya kalau aset tak berwujud. Jadi jangka panjang. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Jadi tadi ya, tidak mempunyai fisik tadi ya. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Nah, kalau kita lihat pengurusan hak cipta, hak paten itu butuh dana yang tidak murah, yang minimal kisaran 500 sampai 1 juta untuk pengurusan satu hak paten, sehingga biayanya itu juga material, cukup ya lumayan lah seperti itu. Tujuan pemeriksaan di dalam aset tak berwujud yang pertama jelas untuk mengecek pengendalian internal perusahaan. Jadi sejauh apa sih, sebaik apa sih pengendalian internal di dalam perusahaan. Nah, ini nantinya bisa memberikan gambaran bagi perusahaan untuk memeriksa atau melakukan perbaikan di dalam pengendalian internal perusahaan tersebut. Selain itu juga auditor itu pasti ketika mau memeriksa bagian manapun atau akun apapun itu pasti yang dilihat dari internal kontrolnya terlebih dahulu. Apakah sudah efektif atau belum? Apakah sudah sesuai dengan standar untuk operasionalnya atau belum? Ada SOP-nya enggak di dalam misalkan pengesahan dari aset tak berwujud? Terus amortisasinya apa? Ada metodenya enggak? Seperti itu. Yang kedua, aset berwujud didukung dengan bukti. Nah, ini penting, harus ada bukti yang sah, bukti yang bisa dipercaya dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tidak hanya aset tak berwujud saja, aset tetap, terus aset-aset lainnya seperti itu. Yang ketiga, masih punya manfaat masa depan. Jadi jangkauannya panjang ya. Terus apakah amortisasi sesuai dengan standar? Nah, perlu teman-teman ketahui di dalam metode untuk menghitung amortisasi itu ada 2 ya. Ada metode menurun berganda sama garis lurus. Nah, ini sama dengan penyesuaian untuk aset tetap. Ada 2 juga ya. Ada menurun berganda dan juga garis lurus seperti itu. Nah, ini tujuan pemeriksanya untuk hampir sama ya. Sama tadi. Nah, ini di dalam SHK etap ada beberapa kewajiban bagi setiap entitas untuk melampirkan. Yang pertama, umur, manfaat, atau tarif amortisasinya. Yang kedua, metode yang digunakan. Terus akumulasi perhitungannya. Terus laporan laba rugi harus menyertakan amortisasi kalau perusahaan memiliki aset tak berwujud. Terus yang terakhir, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Nah, ini contoh amortisasi ya. Misalkan perusahaan punya hak paten selama 10 tahun dengan dana yang dikeluarkan untuk mengadakan hak paten itu sebesar 50 juta. Nah, kalau kita susutkan selama 10 tahun, berarti kan per tahunnya ada 5 juta. Nah, itu dihitung sebagai amortisasi. Dan yang terakhir ini untuk prosedur audit yang dilakukan di dalam aset tak berwujud. Yang pertama, jelas pelajari dan juga evaluasi pengendalian internal perusahaan. Nantinya auditor akan memberikan internal control questionnaire atau semacam pertanyaan yang harus dijawab oleh pengendalian internal perusahaan, apakah sudah melakukan SOP dengan benar atau belum. Yang kedua, meminta perincian pada laporan posisi keuangan, rincian jumlah uangnya ya, terus periksa penambahan, periksa pengurangan, terus periksa perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga dalam pengadaan hak cipta atau hak paten tersebut, apakah sudah melalui lembaga yang sah atau belum. Terus yang terakhir, apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Baik, untuk tugasnya ini silakan teman-teman cermati dalam slide ini. Yang pertama, cari laporan keuangan yang sudah diaudit. Terus apakah perusahaan mempunyai aset tak berwujud? Terus yang ketiga, menggunakan metode apa dalam penyusutan amortisasinya. Jadi kata kuncinya, cari laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah, itu dulu. Bebas, perusahaannya bebas, silakan dicari, boleh bank, boleh perusahaan TBK, boleh koperasi, boleh BPR, asalkan sudah diaudit ya.
dan memiliki amortisasi yang terutama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.